Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Reza Khairul Hadi, selaku dosen program studi manajemen S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda untuk mendalami dan mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran dengan judul pada materi pertemuan 18 yaitu Analisis Data Pemasaran dan Menyusun Laporan Riset Pemasaran. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain 1. Pemahaman dalam pengumpulan data primer. 2. Penerapan metode pengumpulan data. Baiklah, Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ke-18 mengenai analisis data pemasaran dan menyusun laporan riset pemasaran, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu data? Menurut Arikunto, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Pengertian data lainnya, menurut Nuzula, data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Dalam sebuah penelitian tentu mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui goal of knowing haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang efisien dan akurat. Para peneliti perlu mempertimbangkan rasio akurasi efisiensi dalam penentuan metode pengambilan datanya. Maka dapat dikatakan bila kita ingin mendapatkan data yang bagus, tentu kita harus mengetahui bagaimana cara dalam pengumpulan data yang benar dan harus mengetahui metode pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang akan kita jadikan informasi untuk kepentingan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Reza Khairul Hadi dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran episode ke-18 atau pertemuan 18 dengan analisis data pemasaran dan menyusun laporan riset pemasaran. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, dan untuk mendapatkan data yang baik kita perlu mengetahui jenis sumber data dan teknik pengumpulan data. Bagaimana teknik pengumpulan data? Menurut para ahli, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli, tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Data primer merupakan data asli, seperti pengertian data menurut Sugiono yang menyatakan bahwa data tersebut diberikan langsung dari sumbernya, sehingga dipastikan bahwa data tersebut murni. Kedua, data merupakan informasi pertama. Hal tersebut dikarenakan pengumpulan data dilakukan pertama kalinya dalam penelitian. Ketiga, valid dan akurat. Data primer adalah data yang cenderung selalu berkembang setiap waktu, sehingga dalam pengumpulannya data yang didapat bersifat update. Keempat, data mentah. Ciri khas ini disebabkan karena sumber data primer adalah pihak yang memberi informasi secara langsung dan belum diolah. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau kelompok.
hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian. Fungsi utama data primer adalah menyelesaikan rumusan masalah riset. Selain itu, masih ada fungsi lainnya seperti bahan evaluasi peneliti atau organisasi. Berikutnya, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh, dicatat pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Keuntungan menggunakan data sekunder adalah lebih murah, lebih cepat, dan dalam kenyataan sering peneliti tidak terlalu mampu untuk mengumpulkan data primer sendiri. Misalnya sensus penduduk. Bentuk data sekunder adalah dua kategori, yaitu berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Data internal tersedia pada tempat penelitian yang dilakukan, misalnya faktur penjualan, laporan hasil riset yang lalu, dan lain-lain. Data eksternal dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, misalnya data sensus dan registrasi. Data yang diperoleh dari badan atau perusahaan yang aktivitasnya mengumpulkan keterangan-keterangan yang relevan akan berbagai masalah. Contoh, penerapan tentang data primer dan sekunder. Sebagai dasar menentukan jenis data apa yang akan diambil, Anda bisa menyesuaikan dengan topik riset. Misalkan, Anda akan melakukan riset bisnis terkait keberhasilan pemasaran produk. Maka, contoh data primer dari feedback yang diberikan pelanggan produk perusahaan Anda. Untuk mendapatkan jawaban mereka, lakukanlah observasi langsung atau sebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar tingkat keberhasilan pemasaran produk yang didasari teori komunikasi pemasaran. Sementara itu, sebagai pelengkap penelitian, Anda juga bisa mencari data sekunder. Jenis data yang satu ini bisa diambil melalui respon pelanggan yang diliput oleh media atau misalkan dari survei-survei kecil yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Lalu, bagaimana untuk teknik pengumpulan data? Metode pengumpulan data primer ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan metode pengumpulan data. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu pertama, interview atau wawancara, kuesioner, dan observasi atau pengamatan, atau mungkin saja ketiganya digunakan. Interview atau wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sangat sedikit. Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut. 1. Bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu dirinya sendiri. 2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. 3. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud peneliti. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 1. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan alternatif jawaban yang sama. Kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka
sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam terhadap responden. Berikutnya, metode kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui variabel-variabel yang akan diukur. Uman dalam Sugiono mengemukakan beberapa prinsip penulisan angket sebagai metode pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Yang pertama, prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor, yaitu 1. Isi dan tujuan pertanyaan. 2. Bahasa mudah. 3. Pertanyaan tertutup, terbuka, positif, negatif. Pertanyaan tidak mendua. Dan 5. Tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. 6. Pertanyaan tidak mengarahkan. 7. Panjang pertanyaan. 8. Acuan pertanyaan. Lalu berikutnya penampilan fisik. Kuesioner dicetak dalam kertas bagus sehingga direspon atau responden bila menggunakan kertas buram akan kurang direspon oleh responden. Jadi lebih jelas untuk dilihatnya. Yang ketiga, pengukuran, yaitu macam-macam kuesioner. 1. Kuesioner tertutup. Setiap pertanyaan telah disertai sejumlah pilihan jawaban. Responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai. Kedua, kuesioner terbuka, di mana tidak terdapat pilihan jawaban sehingga responden baru memformulasikan jawabannya sendiri. Berikutnya yang ketiga, kuesioner kombinasi, terbuka dan tertutup, di mana pertanyaan tertutup kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Keempat, kuesioner semi terbuka, pertanyaan yang jawabannya telah tersusun rapi tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban. Selanjutnya, metode survei. Survei merupakan upaya pengumpulan informasi dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tertentu. Metode ini bertitik tolak pada konsep, hipotesis, dan teori yang sudah mapan, sehingga tidak akan memunculkan teori yang baru. Survei memiliki sifat verifikasi atau pengecekan terhadap teori yang sudah ada. Survei merupakan perangkat penelitian yang murah dan cepat, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. Bentuk kuesionernya sederhana dan relatif mudah, sehingga memerlukan pelatihan secara khusus. Maksudnya tidak memerlukan pelatihan secara khusus. Selain murah dan cepat, keunggulan lainnya adalah penelitian survei dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis. Tipe-tipe metode survei, yaitu yang pertama, ada wawancara langsung, yaitu wawancara tanpa perantara. Misalnya di suatu tempat tertentu dan cenderung cepat. Contohnya, wawancara pedagang sayur di pasar induk. Selanjutnya, wawancara tidak langsung, yaitu menggunakan media komunikasi, bisa di mana saja, waktu relatif bisa lama. Contohnya, wawancara sales asuransi melalui telepon. Berikutnya ada mencari informasi data dari koresponden atau surat menyurat. Berikutnya, mencari data dengan mengirim kuesioner atau daftar pertanyaan. Selanjutnya, metode observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan metode yang lain. Metode pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, observasi berperan serta, yaitu dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi,
partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Sambil mengamati, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Misalnya, mengamati bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana hubungan karyawan dengan karyawan lain, dan sebagainya. Kedua, observasi non-partisipan. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dalam hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Nah, arti dari makna yaitu nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan yang tertulis. Misalnya, mengamati perilaku pembeli, mengamati barang-barang apa saja yang diminati pembeli. Dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati di tempatnya. Peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Lalu yang kedua, observasi tidak terstruktur merupakan observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Baik Sobat Ujar, di mana saja berada. Demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait analisis data pemasaran dan menyusun laporan riset. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Apa saja jenis sumber data dan bagaimana metode pengumpulan data? Tentu kalian harus tahu hal-hal tersebut untuk mendapatkan hasil data yang bagus dan tepat dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga informasi yang didapat merupakan informasi yang tepat dibutuhkan oleh kita. Nah, Sobat Ujar, tentunya bisa dapat menggunakan pemahaman tersebut dalam pencarian informasi pada bidang pemasaran. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa disimpulkan bahwa sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Dan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat pihak lain. Lalu, untuk teknik pengumpulan data, yaitu bisa dengan metode interview atau wawancara, metode kuesioner, dan metode observasi atau pengamatan. Atau mungkin menggunakan ketiga metode tersebut. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ke-18 ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Reza Khairul Hadi SEMM, mohon undur diri sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen dan salam Ujar Unpam mengajar.